Oke, halo semuanya. Kita kembali lagi di video yang mungkin bisa dibilang reaction kali lah ya. Karena di video kali ini tuh aku bakalan mereaction video yang pernah aku bikin tahun lalu. Dan video ini tuh berisi semacam kayak reading planning gitu yang aku buat sendiri gitu kan. Dan nama videonya itu 20 Before 20. Jadi di video itu aku tuh menjelaskan kayak semacam 20 judul yang harus banget aku baca sebelum umur aku 20 tahun gitu kan. Dan itu aku ngeteknya Januari tahun lalu kalau nggak salah, yang mana pada saat itu umurku masih 17 tahun. Dan pada saat itu jarak 17 ke 20 itu kan lumayan jauh ya, 3 tahunan. Dan aku berekspektasi gitu kan kayaknya bakalan selesai semua list-list yang aku sebutkan di video itu. Tapi ternyata sekarang sudah 19 tahun dan tinggal 1 tahun lagi ternyata ya untuk menyelesaikan challenge tersebut. Dan apakah sudah dibaca semua? Ya di video kali ini bakalan aku bahas itu sih. Dan kayaknya di video kali ini aku juga sedikit memberikan klarifikasi singkat gitu mengenai buku-bukunya. Mungkin ada beberapa buku-buku yang setelah aku cek lagi daftarnya tuh kayaknya udah nggak minat lagi untuk dibaca gitu kan. Emang banyakkan alasan doang ini orang, cuman percaya aja deh, karena beberapa buku-buku tuh mungkin ada yang waktu pertama kali kita lihat tuh bakalan excited gitu kan. Cuman ketika kita melihat untuk yang selanjutnya di umur yang berbeda gitu istilahnya, itu kayaknya bakalan kayak bukan bosen ya, kayak boring gitu, kayak nggak mau deh, nggak mau baca ini gitu, paham nggak sih? Atau mungkin belum nemu waktu yang tepat aja. So ya udah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas yuk ke videonya. Oke, kalau kamu sudah nonton juga videonya itu, di situ aku membagi buku-bukunya ini tuh menjadi dua kategori yang besar, yaitu kategori penulis dari Indonesia dan juga buku-buku dari penulis luar Indonesia yang masing-masing berjumlah 10 judul. Dan di sini aku akan share dari yang penulis Indonesia dulu. Dan di sini ada 10 judul ya, dan ini aku tampilin di screen. Jadi ya ini sih waktu itu yang pengennya aku baca. Dan dari 10 judul ini tuh belum ada satupun yang kena baca. Jadi agak sedih juga, agak miris juga nih, orang ngapain aja 2 tahun gitu kan. Dan tapi ada kabar baik sedikit. Jadi dari ke 10 judul yang ada di sini tuh aku pingin baca Gadis Kretek dan juga Hafalan Sholat Delisa di bulan depan. Untuk yang Gadis Kretek ini tuh aku akan mendiskusikannya dengan salah satu teman member BookTube yang nggak bisa aku sebutin di sini dong, karena itu biar jadi kayak surprise gitu. Dan kita akan mendiskusikan buku ini yang mungkin sekarang kan lagi booming tuh filmnya Gadis Kretek. Jadi kayak biar kita mengikuti tren tapi secara literatur juga kayak gitu. Untuk Hafalan Sholat Delisa ini aku sebenarnya pingin baca aja karena ya udah gitu kan. Karena Terelia adalah penulis favorit aku. Tapi ini ada tapinya sih. Jadi dari 10 buku ini aku tuh kayak sedikit lost interest dengan beberapa judul, yaitu di sini tuh ada Cantik Itu Luka, kemudian Bilangan Fu, dan juga Muhammad Lelaki Penggenggam Hujan. Sebenarnya alasan utamanya itu adalah karena buku-buku ini tuh lumayan susah untuk dicari versi fisik atau versi cetak, atau mungkin kalaupun misalnya mau dicari di e-commerce kayak Shopee gitu ya, itu selalu nemunya yang bajakan version. Jadi aku kan nggak mau ambil resiko juga. Jadi makanya aku kayaknya ya udah deh, untuk sementara ini kita berhentikan dulu buku-buku ini dari TBR, yang aku sebenarnya belum punya sama sekali ya TBR-nya. Cuman ya aku mikir mungkin nanti akan dibaca tapi nggak yang before 20 juga, paham nggak sih? Jadi ya mungkin akan dibaca beberapa tahun yang akan datang, yang mungkin pada saat itu sudah cukup matang untuk membacanya gitu kan. Dan aku juga nggak ngerti kenapa waktu itu memasukkan buku-buku ini, atau mungkin karena kemakan FOMO juga. Ya, yang intinya kayak gitu aja sih. Jadi dari 10 judul ini yang akan dibaca dalam waktu dekat cuman Gadis Kretek sama Hafalan Sholat Delisa. Untuk buku yang lain mungkin kalian bisa stay tune aja di YouTube ini atau mungkin di blog, karena biasanya ada review juga di sana. Oke, sekarang kita akan moving on terhadap kategori yang kedua. Di sini kategori yang kedua itu adalah
buku-buku yang ditulis sama penulis luar Indonesia. Dan kalau aku lihat secara langsung kasat mata gitu ya, emang mostly itu adalah novel-novel klasik yang mungkin pada saat itu mood baca klasikku lagi tinggi-tingginya. Cuman sekarang tuh kayaknya lagi yang pingin santai-santai aja. Tapi ya sayangnya itu juga sih ada beberapa judul yang eh, kehilangan aku kehilangan minat untuk aku baca. Tapi sebelum bahas yang itu, aku mau memberikan informasi yang penting, penting. Lumayan senang sih karena untuk yang kategori ini tuh 3 judul ada yang sudah aku baca juga, yaitu 1984, kemudian Fahrenheit 451 dan juga The Alchemist. Ketiga-tiga buku ini tuh aku sudah baca di tahun kemarin, tahun 2022 sebenarnya. Jadi ya sebenarnya ya at least ada yang sudah dibaca gitu kan. Meskipun kalau secara targetal itu kan ini kan 17 tahun ke 20 tahun, waktu itu jaraknya kan 3 tahun. Dan kalau 20 buku dibagi 3 itu kurang lebih ada 6 judul yang harus aku baca. Cuman baru kebaca 3 tahun kemarin, jadi kayaknya fail. Cuma setengah yang kebaca. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Dan balik lagi kepada buku-buku yang mungkin aku agak lost interest untuk baca untuk saat ini loh ya. Mungkin ada Pride and Prejudice, kemudian Kafka on the Shore, Anne and the Green Gables, dan juga Little Woman. Dan ini ya mungkin belum cocok aja dengan mood baca aku pada saat ini. Cuman ya mungkin kalau tiba-tiba mood bakalan dibeli dan dibaca. Cuman ya gitu sih, kadang tuh aku mood untuk baca ebook tuh tinggi banget. Cuman ketika reading slump, baca ebook tuh bener-bener bikin capek dan sakit mata banget gitu kan. Jadi ya kayak gitu aja sih. Dan sama seperti yang lain, aku akan mencoba membacanya tapi nggak yang dalam waktu dekat, paham nggak sih? Jadi mungkin akan menemukan waktunya tersendiri. Jadi ya aku tahun ini tuh emang lagi pengen yang santai, flow kayak gitu sih. Oke, ini kita akan masuk ke conclusion alias rangkuman. Jadi secara sederhana mungkin challenge ini akan tetap berlanjut, cuman ya nggak dibatasin banget sampai umur 20 gitu kan, karena buku itu kan cakupannya luas banget, bisa dibaca kapan aja gitu kan. Dan setiap tahun pasti ada aja gitu kan buku-buku baru yang menggoyahkan list-list yang ada di dalam sini. Dan kalaupun aku punya rezeki, biasanya buku-bukunya ini tuh kayak hilang out of nowhere, nggak bisa ditemuin. Cuman ketika aku lagi bokek-bokeknya gitu lah ya, buku ini bisa ditemukan di mana aja. Jadi kayak ada apa dengan dunia ini? Kayak gitu. Cuman ya insya Allah akan dicoba untuk dibaca gitu kan. Dan kalaupun mungkin nggak nemu, mungkin aku akan coba main-main ke perpustakaan juga. Jadi siapa tahu menemukan buku-buku ini gitu kan. Jadi kan lumayan banget. Kayak gitu sih ya. Dan oke, ini berkaitan juga dengan reading plan yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Jadi aku kayaknya kurang percaya juga dengan reading plan yang aku bikin sendiri, karena kayaknya mostly tuh fail deh. Karena waktu itu mungkin video pada saat kita bikin reading plan tuh kan mungkin kita lagi semangat-semangatnya banget gitu kan. Cuman ketika semakin berjalannya waktu, kita mulai menyadari kalau wah, kayaknya banyak hal yang nggak bisa ditinggal. Ya kayak gitu aja sih ya. Oke, kayaknya videonya sampai sini aja berhentinya karena ini nggak akan membahas lebih banyak hal lagi sih sebenarnya. Cuman mereaction buku-buku yang niatnya tadinya mau aku baca. Dan kalau kamu juga melakukan challenge ini, apakah challenge-nya berjalan dengan lancar atau enggak, bisa komen juga di kolom komentar di bawah. Dan aku akhiri dulu videonya sampai sini. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton, yang meskipun ini gabut banget sih asli. And I'll see you on my next one. Dadah.